Puji bagi nama Tuhan. Mari bersama-sama saya jemput kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian dalam nyanyian rohani 206, Waktu Pagi. Pagi ku datang lagi, ku bersimpuh di hadirat-Mu, merenungkan akan kasih-Mu yang selalu basahi hatiku. Waktu pagi ku datang lagi, waktu pagi ku datang lagi, ku bersimpuh di hadirat-Mu, merenungkan akan kasih-Mu yang beri kedamaian dalam hidup. Kan ku nikmati, kan ku nikmati kebesaran-Mu, kan ku nikmati keagungan-Mu. Ku sembah Engkau Yesus Tuhanku, Engkau Allahku, ya Rajaku. Kan ku nikmati kebesaran-Mu. Kita angkat tangan kanan kita. Kebesaran-Mu kan ku nikmati, keagungan-Mu. Ku sembah Engkau Yesus Tuhanku, Engkau Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus Tuhanku, Engkau Allahku, ya Rajaku. Kita turunkan tangan kita. Kita akan pujikan pujian ini kembali dari atas. Nanti pada kornya saya mohon kesediaan Pendeta Stanley Sumanti membuka ibadah kita dalam doa. Waktu pagi ku datang lagi, ku datang lagi, ku bersimpuh di hadirat-Mu, merenungkan akan kasih-Mu yang selalu basahi hatiku. Waktu pagi ku datang lagi, waktu pagi ku datang lagi, ku bersimpuh di hadirat, merenungkan akan kasih-Mu kan ku nikmati. Amin. Kami mau menikmati kebesaran-Mu ya Tuhan, menikmati keagungan-Mu ya Yesus Tuhan. Engkau Allahku, ya sekali lagi kornya kan ku nikmati, kan ku nikmati. Haleluya, kan ku nikmati keagungan-Mu ya Tuhanku. Engkau Allahku, ya Raja. Engkau Allahku, Engkau Allahku, ya Raja. Sekali lagi Engkau Allahku, Engkau Allahku, ya Raja. Haleluya, haleluya. Dari dasar hati kami yang paling dalam,
Kami mengakui dan mau berkata, Tuhan, Engkau Allah kami dan Raja kami. Engkau Tuhan penebus hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tidak bisa berkata apa-apa selain kami, Tuhan, berkata terima kasih Tuhan. Karena karya salib-Mu sehingga kami ada pada saat ini. Karena korban penebusan-Mu Tuhan, kami ada dalam rencana pembentukan tubuh-Mu ya Tuhan. Engkau sementara mempersiapkan kami menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan, kami ada di hari-hari di mana Tuhan Imam Besar Tuhan sementara mengerjakan hati dan kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih banyak Tuhan atas kesempatan waktu-waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami. Sekalipun waktu ini tinggal sedikit bagi kami Tuhan, biar waktu yang Tuhan berikan bagi kami, kami mau pakai pergunakan untuk kami berjuang sungguh-sungguh Tuhan. Semakin mendekatkan hati hidup kami kepada mempelai pria sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati persekutuan, berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesainya ibadah ini Tuhan dalam tangan Tuhan. Dengan rendah hati mohon ampun. Dan kami mohon Yesus Imam Besar hadir di tengah-tengah kami. Sebab tanpa kehadiran-Mu Tuhan, maka ibadah kami kering hampa, tidak ada artinya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mengerjakan pekerjaan pelayanan imamat yang kudus Tuhan. Pekerjaan penyucian Tuhan, agar kami semakin diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pelayanan kudus suci mulia pagi hari ini, mulai dari pemimpin pujian, pemain musik Tuhan. Tuhan mengurapi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua peralatan yang kami gunakan Tuhan. Tuhan menguduskan dan memberkati alat musik dan semua Tuhan. Handphone Tuhan, jaringan internet Tuhan kami, oh Tuhan berdoa Tuhan berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Agar bukan kami hanya kami yang di tempat ini mengikuti ibadah secara langsung yang menikmati lawatan Tuhan. Mereka juga yang ada di luar sana yang menikmati ibadah ini secara live, langsung ataupun tunda Tuhan. Tuhan akan menikmati hal yang sama, lawatan dan diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang Kau telah siapkan untuk menjadi, oh Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu, kami terus serahkan hamba-Mu dalam tangan Tuhan. Terus pakai hamba-Mu sesuai rencana Tuhan. Biar Tuhan terus bertambah-tambah atas kehidupan hamba-Mu. Pengurapan Allah semakin dan terus dicurahkan. Roh hikmat wahyu terus dilimpahkan oleh Tuhan. Pembukaan rahasia firman terus dibukakan atas hamba-Mu. Sehingga Tuhan akan diungkapkan, disampaikan kepada kami menjadi kebutuhan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, roh keberanian selalu ada atas hamba-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan, oh Tuhan, firman-Mu Tuhan, firman penyucian bagi kehidupan kami. Sehingga terus mengoreksi kehidupan kami. Segala cacat celah kami, segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, terus dikikis, terus dibersihkan, agar hidup kami sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang mau mengganggu ibadah kami Tuhan, apapun bentuknya, saat ini kami sepakat berdoa, kami tolak usir di dalam nama Yesus. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Kemenangan Tuhan ada bersama kami. Dan kami menikmati lawatan luar biasa Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, umat-Mu yang dalam perjalanan pun mungkin masih ada menuju tempat ini. Sertai tolong mereka Bapa. Kami serahkan ibadah kami saat ini dalam tangan Tuhan. Gereja-gereja lain yang mengadakan Tuhan ibadah yang sama pada hari ini Tuhan, kami terus serahkan dalam tangan-Mu. Baik gereja-gereja yang ada di Tonusu,
Oh Tuhan, bahkan Tuhan dimanapun kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan lawati, berkati, hadir juga ada di sana Bapa. Bahkan terlebih satukan kami dalam satu firman pengajaran yang benar, yang membawa kami, oh Tuhan, untuk jumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami mengucap syukur, habiskan ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga yang sempurna. Kami berdoa, terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Silakan. Puji Tuhan, diucapkan banyak terima kasih kepada hambanya yang sudah membuka ibadah kita dalam doa. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, dari tempat ini saya menyampaikan kepada kita semua, baik kita yang ada di tempat ini, juga kepada umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya mengucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera, biarlah kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita, terutama dalam ibadah pelayanan kita pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan, kita lanjut pujian kita yang berkata, kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah melingkupi saya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Sekali lagi, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Puji Tuhan, silakan untuk kembali. Sungguh besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita, selalu memberkati kita. Dari tempat ini kami membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang merindu untuk menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Tempat di depan bisa dipergunakan sambil menunggu. Kita angkat pujian dalam Psalm 23. Tak perlu kau ragukan. Kau ragukan kuasa pertolongannya. Tak perlu kau tahu setiap alasannya. Asalkan kau bersedia menerima dan percaya setiap perjanjiannya yang teguh dan berkuasa. Ku tiada meragukan kuasa pertolongannya. Tak perlu ku tahu setiap alasannya. Ku yakin Dia pimpinku di siang atau malam. Ku tiada meragukan kuasa pertolongannya. Ku tiada meragukan kuasa pertolongannya. Tak perlu
ku tahu setiap alasannya. Ku yakin Dia pimpinku di siang atau malam. Ku tiada meragukan kuasa pertolongannya. Ku yakin Dia pimpinku. Ku yakin Dia pimpinku di siang atau malam. Ku tiada meragukan kuasa pertolongannya. Puji Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita, asalkan kehidupan kita mau tetap mantap tergembala, mau sungguh-sungguh mengikut dan melayani Tuhan. Hanya dekat Allah saja. Nyanyian rohani 154. Dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja. Kembali kita bangkit berdiri. Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan segera mendengarkan firman Tuhan yang merupakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita, untuk menolong kehidupan kita, mengangkat bahkan memberikan kehidupan kita ketenangan dan senantiasa ada kedamaian dalam mengikut melayani Tuhan. Nyanyian tambahan 28, dalam Yesus kekuatan di hidupku. Dan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, Dia tak pernah tinggalkanku. Setia dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala dan sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan, kuasa sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kita mengangkat tangan. Penuh kuasa sanggup pulihkan dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah dalam tangan-Mu. Dalam tangan-Mu tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya. Ke dalam tangan-Mu seluruh hidup kami serahkan. Kami tidak mampu berbuat apa-apa menghadapi keadaan dunia akhir zaman semakin goncang ini Tuhan. Kami tidak berdaya Tuhan. Yang bisa kami lakukan
hanya mengangkat kedua tangan, berseru berserah kepada Tuhan. Untuk kami dimampukan menghadapi segala tantangan pergumulan yang ada. Dan kami berkemenangan karena Engkau menjadi pemenang bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan, sebab itulah yang menjadi kekuatan bagi kami di hari-hari terakhir ini. Biar Engkau nyatakan di tengah-tengah kami semua pada saat pagi hari ini. Bukakanlah rahasia firman-Mu dan urapi kami semua. Mulai dari hamba-Mu Tuhan, urapi untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan, itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Mohon belas kasih kemurahan-Mu, urapi juga seluruh umat-Mu, bisa mendengarkan firman dan suatu kebutuhan, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan kami benar-benar digarap kerjakan oleh firman-Mu, dipersiapkan untuk layak menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, segala pekerjaan iblis setan yang masih mau mengganggu kami di saat kami mendengarkan firman, dalam bentuk apapun kami tolak, kami usir semua, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut kebesaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mula pertama saya mengucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat kita mau memandang Tuhan di dalam firman-Nya. Mari kita melanjutkan Injil Markus pasal yang ke-14, Markus 14 ayat 43 mulai sampai ayat 46. Markus 14 43 sampai 46. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Iya, terima kasih. Nah, di sini Yudas yang menjadi pemimpin rombongan prajurit yang menangkap Yesus. Sebenarnya Yudas ini menggambarkan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sudah dipakai oleh Tuhan. Ya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sudah dipakai Tuhan. Tapi sayang, rohaninya mundur maju. Ini sudah dipakai tapi rohaninya mundur maju ya. Hari Jumat sudah saya terangkan di dalam pasal 14, di situ ditunjukkan bahwa Yudas ini mundur maju. Ayat 3 sampai ayat 9, dia ada bersama Yesus dan murid-murid yang lain. Dia maju, rohaninya maju. Ayat 10 sampai 11, dia pergi meninggalkan Yesus dan murid-murid yang lain untuk menjual Yesus. Mundur, dia mundur. Di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-21, dia ada lagi bersama Yesus dan murid-murid yang lain, maju. Nah, kemudian itu diterangkan di dalam Yohanes 13 ayat 27 sampai 30, di situ Yudas mundur untuk selama-lamanya. Dia binasa. Jadi ini Yudas, gambaran hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sudah dipakai Tuhan tapi rohaninya mundur maju. Mundur maju itu tanda tidak taat. Rohani yang mundur maju itu tanda tidak taat pada firman. Yeremia 31 ayat 22. Yeremia 31 ayat yang ke-22.
Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Hai anak perempuan yang tidak taat, ini perempuan gambaran gereja yang tidak taat itu mundur maju. Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri, perempuan merangkul laki-laki. iya, ini gereja yang mundur maju. Tandanya sekarang. Sekarang kita akan belajar tanda-tanda hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mundur maju di dalam Markus 14 tadi. Ya, tanda yang pertama, dikuasai oleh mamon. Itu tanda yang pertama, dikuasai oleh mamon sehingga tidak menghargai ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ya, itu tanda pertama. Kemudian nanti akan diterangkan pada ibadah-ibadah berikutnya, tanda yang berikut, ya bagaimana Yudas ya menyamakan Yesus sebagai orang bebal dan sebagainya. Nanti akan diterangkan. Kita bahas saja poin pertama dulu pagi ini, yaitu dikuasai mamon sehingga tidak menghargai ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sama dengan melekat pada uang. Itu tanda pertama. Ya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang melekat kepada uang. Ya, ditunjukkan dalam Kisah Rasul. Di situ sangat jelas bagaimana Yudas ini melekat kepada uang sampai akhirnya dia binasa. 17 sampai 21. 17 sampai 20 saja. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Nah, ini pelayan dipakai Tuhan, terus Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Ini melekat pada uang, ada upah kejahatan. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Terus? Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Terima kasih, jabatan diambil. Nah, ini Yudas tidak menghargai ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, harga yang diterima atau harga jual Yesus oleh Yudas yaitu seharga 30 keping perak. Yudas menjual Yesus seharga 30 keping perak. Berarti Yudas menyamakan Yesus dengan lembu yang nakal. Dulu di dalam perjanjian lama, kalau ada lembu nakal menanduk hamba laki-laki atau perempuan, harus bayar denda 30 sikal. Nah, jadi ini Yudas menyamakan Yesus dengan lembu nakal yang suka menanduk budak atau hamba laki-laki dan hamba perempuan. Itu dalam Keluaran ya, kitab Keluaran, bagaimana Yudas menyamakan Yesus dengan lembu nakal. Keluaran 21 ayat 32. Keluaran 21 ayat 32. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Ini Yudas menyamakan Yesus dengan lembu nakal. Bayangkan, Yesus kok disamakan dengan lembu nakal yang suka menanduk. Nah, budak atau hamba tugasnya adalah menyiapkan kebutuhan jasmani tuannya. Ya, tugasnya itu menyiapkan kebutuhan jasmani atau menyiapkan perekonomian tuannya. Nah, karena ditanduk berarti kebutuhan jasmani tuannya atau majikannya terhambat. Ya, budak sudah ditanduk. Budak laki-laki, budak perempuan sudah ditanduk, tidak bisa lagi bekerja menyiapkan kebutuhan jasmani majikannya, sehingga terhambat. Nah, ini bagi kita sekarang, seringkali orang Kristen tidak mau beribadah melayani Tuhan karena merasa kebutuhan jasmaninya atau perekonomiannya akan terhambat, merasa rugi. Nah, ini seperti Yudas. Orang Kristen, banyak orang Kristen tidak mau beribadah, tidak mau melayani Tuhan karena merasa
kebutuhan jasmaninya atau perekonomiannya akan terhambat. Nah, akan terganggu, merasa rugi kalau beribadah, melayani Tuhan. Nah, ini berarti sudah menyamakan Yesus dengan lembu nakal. Itu mau melayani 3 macam ibadah dalam seminggu. Aduh, terganggu nanti. Saya kerja, saya sibuk, nanti pemasukan tidak ada dan lain sebagainya. Apalagi kalau bilang mau puasa, mau semalam suntuk, aduh, nanti terganggu, tidak bisa ibadah, tidak bisa kerja dan lain sebagainya. Ini merasa terhambat, perekonomiannya merasa terhambat. Nah, berarti sudah menyamakan Yesus dengan lembu nakal. Yudas adalah seorang yang dipanggil dan dipilih Tuhan. Dia orang yang dipanggil, orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, seharusnya orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan sudah harus terlepas dari segala ikatan. Kita dipanggil, dipilih, dulu hidup lama, sekarang dipanggil, dipilih untuk melayani Tuhan. Sudah harus terlepas dari segala ikatan, seharusnya seperti itu. Nah, terlepas dari segala ikatan, tapi Yudas kebalikannya, justru di dalam panggilan dan pilihan, dia terikat. Dia terikat, melekat pada uang. Nah, ini seharusnya tadi orang dipanggil dipilih itu harus terlepas dari segala ikatan. Yudas malah kebalikannya. Dalam panggilan dan pilihan, dia justru terikat atau melekat dengan uang. Ini menunjukkan Yudas tidak sungguh-sungguh dalam panggilan dan pilihannya sehingga dia tersandung dengan uang. 2 Petrus pasal 1 ayat 10. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10. Ini Yudas ya. Hati-hati, jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita yang sudah dipanggil, dipilih, melayani Tuhan, bisa tersandung kalau tidak sungguh-sungguh. 2 Petrus 1 ayat yang ke-2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Nah, ayo berusaha sungguh-sungguh Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya, kalau kita sungguh-sungguh pada panggilan pilihan tidak akan tersandung. Nah, Yudas tidak sungguh-sungguh sehingga tersandung. Tersandung dengan uang. Ini Yudas. Nah, ada contoh murid Yesus yang lain. Sebelum dia dipanggil, dipilih oleh Tuhan, dia melekat pada uang. Tapi sesudah dipanggil, dipilih, dia terlepas. Kebalikan dengan Yudas ya, tadi dia dipanggil, dipilih, malah melekat pada uang. Nah, ini contoh yang lain, contoh murid yang lain yang sudah menerima panggilan pilihan. Tadinya dia melekat, setelah dipanggil, dipilih, mengalami kelepasan dari uang. Siapa dia? Lewi atau Matias, si pemungut cukai. Ini contoh yang lain. Lewi atau Matius, mohon maaf, bukan Matias. Lewi atau Matius, si pemungut cukai. Markus 2 ayat 13 sampai 14. Markus 2 ayat 13 sampai 14. Ini yang kita mau teladani, bukan Yudas. Yudas dia akhirnya mundur selama-lamanya. Biar kita seperti Lewi, Matius, dulu melekat pada uang, setelah dipanggil, dipilih, lepas dari ikatan. Kita baca. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Dia mengajar, ayat 14. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Duduk di rumah cukai, tempat uang, duduk di situ, melekat dia. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Nah, maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Tidak tunggu lama, langsung berdiri ikut Yesus. Ini contoh Lewi. Arti nama Lewi artinya melekat pada. Itu arti nama Lewi. Melekat pada. Nah, di sini Lewi duduk di rumah cukai, berarti melekat pada uang. Melekat pada uang. Nah, ini menunjukkan penyakit roh. Melekat pada uang itu penyakit roh. Nah, hati-hati. Nah, penyakit tubuh sehat. Ya, kita tidak kena, tidak ada penyakit tubuh mungkin sehat, secara jasmani sehat. Tapi banyak pelayan Tuhan, hamba Tuhan rohnya sakit. Ada penyakit roh. Nah,
Nah, nanti kalau dibiarkan nanti penyakit jiwa nanti. Nah, kalau sudah terus melekat pada uang, akhirnya stres, bisa gila. Nah, ada satu di Pastor di Malang, satu pasien juga orang sakit jiwa di sana. Karena itu terikat dengan uang. Sebenarnya orang cukup berada, cuma karena tidak puas, jadi mau kejar, mau cari terus, akhirnya gila. Dirawat diri di Malang. Nah, dia punya perawat dulu istri saya. Nah, itu perawatnya, pokoknya main tempeleng dia kalau sudah macam-macam yompak. Wah, bahaya. Orang sakit jiwa dia rawat. Nah, itu dia sampai dia baku kancing dengan tuh ibu itu. Nah, jadi sudah biasa berarti dia menghadapi orang yang seperti itu. Ini mari kita lihat di sini, terikat dengan uang, melekat pada uang. Ini penyakit roh. Nah, ada dua macam penyakit roh. Penyakit roh ada dua macam. Yang melekat, yang ada pada Lewi juga sekarang melekat pada gereja Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Yang pertama, melekat pada uang. Terikat pada uang, itu penyakit roh yang pertama. Melekat pada uang atau terikat pada uang. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Ini penyakit roh. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Nah, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Iya, ini penyakit roh yang pertama, melekat pada uang, terikat akan uang. Prakteknya kita lihat dalam 1 Timotius 6 ayat 10 ini. Yang pertama, memburu uang. Memburu uang sampai lupa Tuhan. Mohon maaf ya, ini disebutkan bahasa Alkitab tuh, memburu uang sampai lupa Tuhan itu sama dengan serakah dan tamak. Mohon maaf ya, serakah dan tamak. Itu praktek melekat pada uang sampai lupa Tuhan. Yaitu serakah dan tamak, yaitu lupa Tuhan, yaitu lupa miliknya Tuhan. Itu sampai lupa miliknya Tuhan, lupa mengembalikan perpuluhan dan persembahan khusus yang adalah milik Tuhan. Hati, itu sudah kena penyakit roh, penyakit melekat pada uang, terikat akan uang. Perpuluhan itu adalah pengakuan bahwa kita sudah diberkati Tuhan. Jadi bukan jumlahnya yang dilihat, pengakuannya bahwa kita ini sudah diberkati oleh Tuhan dan kita adalah milik Tuhan. Dalam kitab Kejadian ya, bagaimana Yakub berkata, kalau engkau memberkati aku sampai aku pulang dengan selamat ke rumah ayahku, maka segala sesuatu akan kupersembahkan 1/10 untukmu. Itu jadi perpuluhan ini pengakuan, bukan jumlahnya, bukan jumlah. Pengakuan bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Dasarnya adalah kebenaran. Berkatnya berapa? Ya 1/10. Dasarnya kebenaran. 100.000 ya 10.000. 10.000 1.000. Ya, bukan jumlahnya. Pengakuannya. Pengakuannya. Semoga kita bisa mengerti. Itu perpuluhan. Dia tidak bisa lepas dengan persembahan khusus. Dalam Maleakhi 3 itu ayat 8 sampai 10. Perpuluhan dan persembahan khusus itu bergandengan. Persembahan khusus adalah ucapan syukur bahwa kita sudah diberkati Tuhan. Dasarnya kerelaan hati. Rela. Kenapa harus ada persembahan khusus? Kenapa tidak cuma perpuluhan tok? Kenapa harus ada dengan persembahan khusus? Karena kadang kita sudah lupa berapa berkat yang kita terima. Baik kalau dia memang teliti, dia catat semua. Tapi kadang kita lupa, coba ditraktir orang. Kita kan tidak tahu, biasanya tidak tahu harganya makanan itu berapa. Seperti kami kalau KKR ditampung di hotel, tidak tahu 1 malam berapa. 2 malam, 3 malam ditampung. Nah, tidak ditahu
Berapa jumlahnya? Nah, persembahan khusus ini yang menutupi kekurangan dari persepuluhan. Mungkin kita kurang, nah persembahan khusus itu menutupinya. Apa gitu? Ya, sama seperti kami sebagai hamba Tuhan gembala, biasanya jemaat bawa berkat sayur, berkat tomat, rica, apa. Tidak tahu jumlahnya berapa, itu harganya berapa. Nah, ini persembahan khusus yang menutupi kekurangan dari persepuluhan supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan. Jangan melekat atau terikat akan uang, jangan ada penyakit roh. Ini semoga kita bisa mencoba. Dikasih jambu 1 biji, bagaimana mau kasih perpuluhannya? 1 gigit. Pak Gembala, ini 1 gigit perpuluhan saya. Kita tidak tahu kan berapa jumlahnya. Itu persembahan khusus itu yang menutupinya. Ini yang saya terima dari almarhum Bapak Gembala mengajar saya demikian. Tinggal saya lanjutkan, praktek lanjutkan, teruskan kepada jemaat. Puji Tuhan. Kemudian praktek yang kedua, melekat pada uang, kikir. Praktek yang kedua, kikir. Tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tidak bisa. Hitung-hitungan. Seperti Yudas, saking kikirnya dia, bukan dia yang berkorban, orang lain yang berkorban, dia protes. Nah, itu di dalam Markus itu, Yesus diurapi. Ada orang yang gusar. Ya, siapa orang itu? Yudas. Juga dalam Injil Yohanes diterangkan di situ juga. Di Yohanes malah lebih jelas dikatakan bahwa Yudas yang protes. Nah, ini bukan dia yang berkorban, dia yang protes dalam Yohanes 12 itu ya. Ayat 1 dan seterusnya. Maria yang berkorban 300 dinar, Yudas yang protes. Nah, ini orang kikir. Ya, tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan dan untuk sesama yang membutuhkan. Itu praktek melekat pada uang. Tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan dan tidak bisa memberi untuk sesama yang membutuhkan. Yang ketiga, praktek melekat pada uang, mencari keuntungan dari pelayanan, mencari keuntungan jasmani dari pelayan, bahkan dari pemberitaan firman. 2 Korintus 2 ayat 17. 2 Korintus 2 ayat yang ke-17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Nah, ini jangan sampai gembala jadi YouTuber. Siaran langsung disiarkan di YouTube, dapat endorse dan sebagainya, dapat pemasukan. Wah, jangan. Nah, makanya Ivan selalu berupaya, dia jangan sampai ada ini iklan-iklan. Itu kalau sudah ada iklan berarti dapat untung. Tampilkan situs apa? Channel GPTKP Tonusu. Iklan muncul. Iklan rokok lagi. Wah. Nah, ini itu mencari keuntungan dari pemberitaan firman, dari pelayanan. Akibatnya kalau sudah melekat pada uang, akibatnya yang pertama, tidak pernah merasa cukup atau puas. Dalam 1 Timotius 6 tadi. Tidak pernah merasa cukup atau puas. Mari baca lagi. 1 Timotius 6 ayat 6. Ayat 6, mundur ayat 6. Tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah puas. Lagi ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Apa kecukupan, kepuasan dalam ibadah? Kalau ada firman yang menyucikan, itu kecukupan, kepuasan dalam ibadah. Ada firman pengajaran yang menyucikan, yang adalah pribadi Yesus sendiri. Tadi kalau sudah melekat pada uang, lupa Tuhan, berarti dalam ibadah sudah mengabaikan pemberitaan firman, sehingga tidak pernah puas, tidak pernah cukup. Nah, berkat sekian tidak cukup, 1 juta tidak cukup, 2 juta tidak cukup, 1 M pun tidak cukup. Nah, itu kalau orang yang melekat sampai ada gembala menjual gereja, berapa puluh M, itu karena tidak merasa cukup. Jemaat yang sudah diberkati, sebenarnya orang-orang berada secara ekonomi, apalagi yang susah, sudah semua ada.
Saya masih kecil berapa kali dibawa ke sana sama papa. Oh, orang kaya diajak makan, jalan-jalan ke mall dan sebagainya. Tapi karena tidak pernah cukup lagi, tidak merasa cukup, pemberitaan firman sudah diabaikan. Pengajaran yang benar terutama sudah dilepaskan. Ya tidak pernah cukup gereja jual. Para gereja di jalan protokol, jalan utama, di kota besar, di mana untuk bangun gereja saja susah. Tapi sudah ada gereja bertingkat lagi, ada lumayan besar gereja, tapi dijual berpuluh-puluh M. Ya, ini tidak pernah cukup, tidak pernah merasa puas. Akibat pertama. Akibat yang kedua, ayat yang ke-9. Kalau sudah tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas, ayat 9, 1 Timotius 6, ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Nah, ini akibat yang kedua, masuk dalam pelbagai pencobaan. Masuk dalam pelbagai pencobaan. Banyak yang tidak beres. Sama dengan banyak yang tidak beres. Jadi kalau sudah terikat, melekat pada uang, banyak yang tidak beres. Tidak beres soal keuangan, pasti sudah tidak beres lagi yang lain-lain. Nikahnya tidak beres. Apalagi pekerjaannya pasti tidak beres. Kaum muda studinya tidak beres. Kehidupan secara pribadi ya, tidak beres. Nih, kalau sudah tidak jujur, sudah tidak jujur soal keuangan, pasti menghadapi berbagai pencobaan. Banyak yang tidak beres. Kami gembala kalau sudah tidak jujur soal uang, banyak yang tidak beres. Pasti banyak yang tidak beres. Yang ketiga, di ayat 10 tadi, menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Menyiksa, kalau terikat itu siksa, ayat 10 lagi. Menyiksa diri, kalimat terakhir. Menyiksa dirinya. Menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Sampai lembur, sampai ini, sampai harus begini, ngotot begini, harus begitu, harus begitu. Tersiksa sendiri. Memang dapat uang, tapi tersiksa dengan berbagai-bagai duka. Bukannya sukacita. Nah itu, sampai Yudas mati kan. Nah itu tersiksa. Dan yang terakhir, akibat yang terakhir, menyimpang dari iman. Sama dengan gugur dari iman. Lepaskan pengajaran, gugur dari iman itu artinya melepaskan pengajaran benar karena mendapat keuntungan jasmani, atau meninggalkan Yesus demi mendapatkan keuntungan jasmani. Ini penyakit roh yang pertama, melekat pada uang. Penyakit roh yang kedua, melekat pada dunia. Itu penyakit roh yang kedua, melekat pada dunia. Kalau sudah melekat pada uang, melekat pada dunia, tidak bisa lagi melekat kepada Yesus, tidak bisa. Tidak akan bisa. Nah, ada 3 isi dunia yang seringkali kita melekat di situ. Dalam 1 Yohanes 2 kita baca, ada 3 isi dunia di sini. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada lagi di dalam orang itu. Mengasihi berarti melekat pada dunia terus. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging. 1, keinginan daging. Dan keinginan mata. 2, keinginan mata. Serta keangkuhan 3, keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini isi dunia. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Sedang lenyap, bukan akan, sedang lenyap. Jadi dunia ini sedang lenyap. Kalau melekat pada dunia, ya sedang lenyap bersama dunia. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, ini melekat pada dunia. Ada 3 isi dunia di sini. Yang pertama keinginan daging. Keinginan daging. Yang kedua keinginan mata. 2 ini, keinginan daging, keinginan mata, menghasilkan raksasa. Nah, kalau tidak terkontrol, kalau ini keinginan daging, keinginan mata kita ikuti, kita turuti, menghasilkan raksasa. Ingat dalam kitab Kejadian, di zaman Nuh, anak-anak Allah melihat keinginan mata. Anak-anak perempuan manusia cantik-cantik. Dan mereka menikahi.
Siapa saja yang disukai. Mengambil anak-anak perempuan. Siapa saja yang disukai. Keinginan daging. Keinginan mata, keinginan daging. Menghasilkan raksasa. Lahir raksasa-raksasa. Coba dibaca. Kejadian 6 ayat 2-4. Ini hati-hati. Jangan diikuti. Itu keinginan. Itu isi dunia itu. Jangan kita turuti. Kita baca Kejadian 6 ayat 2-4. Maka anak-anak Allah melihat keinginan mata. Bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Daging, keinginan daging. Terus. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Sudah tidak ada Roh Kudus. Kalau ada keinginan mata, keinginan daging, Roh Kudus tidak ada. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Terus. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Raksasa. Apa artinya raksasa? Menghasilkan raksasa. Hawa nafsu daging yang tidak terkontrol. Itu raksasa. Hawa nafsu daging yang tidak terkontrol, yang besar. Nah, ini jangan diikuti. Keinginan daging, keinginan mata, jangan diikuti. Itu, apalagi saya sebagai gembala hamba Tuhan, lalu ingin ini, ingin itu, yang daging, keinginan mata, wah itu tidak terkontrol nanti hawa nafsunya. Jadi orang-orang yang gagah perkasa melawan Tuhan. Gagah perkasa di sini berani melawan Tuhan. Itu hawa nafsu daging sudah tidak terkontrol. Berani melawan Tuhan. Ini hati. Ini yang tiga isi dunia. 1 keinginan daging, 2 keinginan mata, 3 keangkuhan hidup, sombong. Itu yang ketiga. Keangkuhan hidup, sombong. Sombong di sini bukan pakai pakaian yang mewah-mewah lalu pamer. Itu sombong, bukan. Itu kalau kesombongan cuma diukur dengan yang begitu orang dunia tahu. Kesombongan atau keangkuhan hidup di sini adalah menentang pengenalan akan Tuhan. Menentang pengenalan akan Tuhan. Tidak mau mengenal Tuhan. Itu sombong, angkuh. Maka tidak peduli karena dia tidak mau mengenal Tuhan, pasti tidak peduli dengan Tuhan. Tidak peduli dengan ibadah. Tidak peduli dengan pemberitaan firman. Itulah menentang Tuhan, menentang pengenalan akan Tuhan. Tidak butuh pembukaan rahasia firman. Dalam gereja tidak butuh itu. Ya cukuplah firman-firman yang enteng, yang lawak-lawak. Seperti kakak saya kirim, itu maku. Nah, apa maku ini? Cerita. Semua lawak sudah dalam gereja. Nah, sama waktu saya ikuti satu ketika saya dengan papa mengikuti pemberkatan nikah, peneguhan nikah sepupu saya. Lalu kami datang, duduk di tengah-tengah keluarga. Yang badiri pakai konde. Aduh, kita dengan papa sobaku kore. Pastor datang resepsi saja. Setelah juga duduk di tengah-tengah. Mau badiri sudah TGP dengan keluarga semua, sekeliling keluarga. Belum pandemi gitu ya. Banyak-banyak orang. Lalu pendetanya khotbah, cuma dongeng. Waktu Tuhan mau ciptakan, membuat Hawa, Tuhan bertanya jawab kepada Adam. Loh, tanya jawab dengan Adam. Alkitab bilang Adam tidur kok. Adam, mau bagaimana kulitnya? Oh, kasih putih Tuhan. Hidungnya bagaimana? Kasih mancung. Matanya bagaimana? Kasih macam-macam. Lawak saja dalam gereja. Saya dengan papa tinggal geleng-geleng kepala. Kasihan. Nah ini menentang pengenalan akan Tuhan itu angkuh, sombong, tidak mau peduli Tuhan, tidak peduli soal ibadah. Kalau toh dia beribadah, tidak mengutamakan lagi pembukaan rahasia firman. Cobalah dibaca 2 Korintus 10 ayat 5, Efesus 1 17. 2 Korintus 10 ayat 5, 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang
dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Nah, ini apa? Keangkuhan manusia untuk apa? Menentang. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Ya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, apa yang membuat kita bisa mengenal Tuhan? Efesus 1 ayat 17. Ini yang membuat kita mengenal Tuhan. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Ini pembukaan rahasia firman untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi menentang pengenalan akan Tuhan itu tidak peduli dengan pembukaan rahasia firman. Ya itulah di gereja mau dongeng, mana ada Adam kok bercakap-cakap dengan Tuhan sementara dibuat Hawa. Jadi sementara Adam diambil rusuknya, sakit. Masa? Waduh, saya tinggal geleng-geleng kepala. Geleng-geleng, waduh inilah dalam gereja sekarang ini. Menentang pengenalan akan Tuhan. Ada lagi di depan rumah di Tentena, sekolah minggu. Si Joni tukang kincing. Mana ada cerita si Joni tukang kincing dalam Alkitab. Waduh. Dulu waktu masih ada sekolah minggu juga di Tonusu ini. Anak-anak sekolah minggu cerita sama istri saya. Tante, kemarin dicerita ada Doraemon Nobita di Alkitab. Hah? Doraemon Nobita di Alkitab. Alkitab versi apa? Versi Jepang. Inilah. Karena sudah menentang pengenalan akan Tuhan. Melekat pada dunia. Jadi dijejali dengan ya itu dongeng-dongeng. Nah, itu siapa yang suka dongeng? Anak-anak. Jadi rohani tidak pernah bertumbuh. Kanak-kanak terus. Tertidur terus rohaninya. Ini angkuh itu adalah tabiat Moab. Salah satu bangsa yang menghimpit Israel. Angkuh itu tabiat Moab. Salah satu bangsa dari 7 bangsa yang menghimpit bangsa Israel. Dalam Yeremia 48, mari. Yeremia 48 ayat 29. Yeremia 48 ayat 29. Ini angkuh. Keangkuhan hidup. 48. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Nah, alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya. 29, ayat 29. Ayat 29. Ya terus? Dan kecongkakannya, tentang tinggi hatinya. Oh, coba ulangi. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Angkuh. Alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, sombong, angkuh sombong. Keangkuhannya dan kecongkakannya, tentang tinggi hatinya. 4 sinonim. Bro, bagaimana sudah angkuhnya ini? Angkuh, sombong, congkak, tinggi hati. Luar biasa. Ini tabiatnya Moab. Nah, apa praktek keangkuhannya Moab? Ini juga keangkuhan gereja Tuhan. Kalau itu ada, rohani terhimpit. Keangkuhan ini, kalau ada keangkuhan hidup seperti Moab itu rohani terhimpit. Seperti Moab yang selalu menghimpit bangsa Israel. Rohani terhimpit, tidak mungkin bertumbuh, dihimpit terus. Apa praktek keangkuhannya Moab? Keangkuhan seperti Moab. Menganggap semua pengajaran sama saja. Itu angkuh. Menganggap semua pengajaran sama saja. Sama saja. Coba, Yeskel 25 lagi, ayat 8. Yeskel 25 ayat yang ke-8. Ini Moab menganggap semua sama. Yehuda sama dengan bangsa-bangsa lain. Sekarang semua pengajaran sama saja. Terus. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena Moab berkata, sungguh kaum Yehuda adalah sama dengan semua bangsa lain. Nah ini, kaum Yehuda sama dengan semua bangsa lain. Sekarang semua ajaran sama saja. Sama saja. Yehuda itu jalur datangnya Yesus. Yesus ajaran yang benar. Logos. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Nah, berarti menganggap semua sama saja, ajaran sama saja. Nah, ini kan pandangan orang pada umumnya. Pandangan orang Kristen umum. Oh, sama saja, suya mosee, sami mawon podoae. Susi tee, orang Raja bilang, sama saja itu. Mau begini sama saja, mau lahir baru lewat cara begini, cara begitu sama saja. Ini pandangannya Moab. Dan Tuhan berkata, ibadah Moab tidak akan berhasil. Kalau pandangan kita seperti ini semua sama saja, sekalipun kita beribadah dengan giat, tidak berhasil, tidak akan membawa kita bertemu Yesus, mempelai pria surga. Gagal ibadahnya, gagal, tidak berhasil. Yesaya 16 ayat 12. Yesaya 16 ayat 12. Ibadahnya Moab itu gagal, tidak berhasil.
Yesaya 16 ayat yang ke-12. Maka sekalipun Moab pergi beribadah Ya. dan bersusah payah di atas bukit Oh, pengorbanan, sudah bersusah payah, subuh sudah datang ibadah, siang ibadah lagi, sore ibadah, malam, tengah malam. Oh, susah payah ibadah, tapi dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai tidak apa-apa. dapat apa-apa, gagal. Tidak berhasil ibadahnya. Bagaimana mau berhasil kalau kekuatan ibadah ditolak, pembukaan rahasia firman tidak dipedulikan lagi. Malah semua ajaran sama saja. Sama saja. Ini hati-hati. Sampai ajaran agama lain pun diajar di gereja. Sama saja kan? Diajar di sekolah Alkitab. Karena sudah menganggap semua sama saja. Sama saja. Tuh, dulu ada teman saya di Malang. Luar biasa dia, pemakaian Tuhan kepadanya waktu dia masih pengerja di sana. Oh, hebat. Luar biasa. Dia menyajikan firman, jago, luar biasa. Tapi ya sayang, ya dia keluar, tinggalkan pengajaran. Memang kelihatan dipakai luar biasa. Sampai ke Gedung Putih Amerika, di antara perkumpulan ulama-ulama, dipakai dia. Nah itu, tapi sudah menganggap semua sama saja. Sama saja. Dan belajar yang ajaran lain, agama lain, sama saja. Memang dia fasih dalam bahasa Arab, jago dia, karena memang dari sana dulu dia. Ini, hati kalau sudah seperti ini, ibadah kita biarpun kelihatannya luar biasa, tapi Tuhan bilang tidak mencapai apa-apa, tidak bisa menjadi mempelai. Gagal total. Nah, ini seperti Yudas, gagal dalam panggilan dan pilihan, binasa untuk selama-lamanya. Lalu bagaimana cara Tuhan menolong? Apakah Tuhan harus biarkan kehidupan yang sudah dipanggil, dipilih, binasa? Tidak. Karena Alkitab mengatakan Allah tidak menyesali panggilan dan pilihannya. Jadi dia berupaya, orang yang sudah dia panggil, dia pilih, dia berupaya untuk tolong. Cara Tuhan menolong, bagaimana? Cara Tuhan menolong, melepaskan kita dari ikatan uang, ikatan dunia. Bagaimana cara Tuhan menolong? Markus 2 tadi, kembali di Markus 2. Ini cara Tuhan menolong. Ayat yang ke-13. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Ini caranya. Cara Tuhan menolong lewat mengajar. Sekarang bagi kita lewat firman, pengajaran yang benar. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, ini semakin kuat lilitan dunia, lilitan uang, sulit diputuskan kecuali dengan pedang firman, pengajaran yang benar. Amin. Pedang. Ini cara Tuhan menolong. Lewat firman, pengajaran benar. Lewat firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Di situ ada kuasa untuk memutuskan segala ikatan. Memotong segala ikatan. Ikatan uang, potong. Ikatan dunia, potong. Nah, kalau sudah terlepas, bisa mengikut Tuhan. Nah, ayat yang ke-14 tadi. Lagi setelah Yesus mengajar, Yesus memanggil. Dia memanggil Lewi, kalimat terakhir langsung. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Sudah terlepas. Ikatannya sudah putus. Ikatan uang, ikatan dunia putus. Maka bisa mengikuti Tuhan. Bisa mengikuti Tuhan. Amin. Ayo, biar lepas lewat firman pengajaran benar, kita dilepaskan dari segala ikatan untuk bisa mengikut Tuhan. Puji Tuhan. Jadi firman pengajaran itu sekarang adalah wujud panggilan Tuhan kepada kita. Setiap pemberitaan firman pengajaran, setiap firman pengajaran diberitakan, di situ Tuhan sedang memanggil kita untuk kita lepas dari ikatan. Lepas dari ikatan. Nah, ini pemberitaan firman pengajaran benar punya kuasa untuk satu. Pemberitaan firman pengajaran benar punya kuasa untuk satu, melepaskan kita dari segala ikatan sehingga bisa mengikut Tuhan. Kalau kita mau dengar, terima sungguh-sungguh, ada kuasa di situ untuk melepaskan, ada pedang memotong segala ikatan untuk kita bisa ikut Tuhan. Nah, ini pemberitaan firman pengajar. Berkuasa untuk melepaskan
kita dari segala ikatan. Ya, termasuk ikatan dosa yang lain, ya, ikatan dosa apa? Mungkin kenajisan, sudah berupaya mau lepas susah, terikat terus. Ya, dengar firman sungguh-sungguh, biar pedang firman memutuskan segala ikat. Yang kedua, pemberitaan firman pengajaran benar itu berkuasa untuk memisahkan dari hidup lama, memisahkan kita dari hidup lama. Coba lihat, posisi Yesus tadi di mana? Posisi Yesus mengajar, dia berada di mana? Pak, membaca tadi di mana posisi Yesus? Pantai danau. Pantai danau. Pantai itu tempat yang memisahkan darat dan air. Nah, ini jadi kuasa firman pengajaran benar untuk memisahkan kita dari hidup lama kita. Seperti Yesus berdiri di pantai, tempat yang memisahkan darat dan air. Ayo, sudah dalam pengajaran jangan bawa-bawa terus hidup lama. Hidup lama yang dulunya pemabuk, hidup lama yang dulunya penipu, hidup lama dulunya pencuri, pendusta dan sebagainya. Nah, masih dibawa-bawa dalam pengajaran. Sudah dalam pengajaran masih dibawa-bawa. Harus lepas. Harus lepas. Jadi kuasa firman pengajaran memisahkan kita dari hidup lama. Hati-hati. Sudah dalam pengajaran, kita sudah ada dalam pengajaran, tapi tetap tidak mau terpisah dari hidup lama, akan bertemu dengan pribadi yang lain yang juga berdiri di pantai. Siapa itu? Naga. Ada naga yang berdiri di pantai, yang mengamuk. Naga dengan amukannya. Jadi kalau kita tidak mau terpisah dari hidup lama, sudah dalam pengajaran kita akan bertemu dengan naga yang berdiri di pantai. Wahyu 12 ayat 17 sampai 18. Wahyu 12 ayat 17 sampai 18. Maka marah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Di mana dia berdiri? Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Ini. Jadi pilih mana? Mau pisah dari hidup lama berarti kita bersama Yesus. Tidak mau pisah dari hidup lama, kita tidak bersama Yesus tapi bertemu dengan naga. Menerima kegeraman dan amukan setan dalam wujud aniaya antikris. Itu yang dimaksud di sini ayat 17-18. Kita akan bertemu dengan setan, amukannya setan, kegeraman dan amukannya setan dalam wujud aniaya antikris. Mari jangan. Kita rindu bertemu dengan Yesus, menjadi mempelai wanitanya Tuhan, menerima cinta kasih Tuhan secara full. Bukan menerima kegeraman amukannya setan secara full dalam wujud antikris. Wah, jangan. Mari, ya biar kita terlepas. Ayo, penyakit jasmani kita selalu berdoa supaya dilepaskan, disembuhkan. Nah, sekarang penyakit roh bagaimana? Pernahkah kita bergumul, Tuhan lepaskan saya dari penyakit roh? Atau jangan-jangan kita sendiri tidak tahu bahwa kita sakit. Sudah melekat pada uang, melekat pada dunia, itu sakit. Kalau dibiarkan sakit mati. Nah, sekarang Yesus datang. Ada pemberitaan firman pengajaran pada pagi hari ini. Untuk melepaskan kita, memutuskan kita dari ikatan dan memisahkan kita dari hidup lama. Ayo segera terpisah. Jangan ketemu dengan naga. Jangan ketemu dengan antikris. Sekarang sikap. Sikap terhadap panggilan Tuhan. Sikap terhadap firman pengajaran yang benar. Kita belajar dari Lewi. Sikap terhadap panggilan Tuhan atau terhadap firman pengajaran benar. Yaitu berdiri dan ikut Yesus. Bukan cuma berdiri toh. Berdiri dan ikut Yesus. Itu sikap kita terhadap panggilan, terhadap firman pengajaran benar. Berdiri dan ikut Yesus. Artinya apa? Berdiri dan ikut Yesus artinya, satu, berdiri di atas korban Kristus. Itu satu, berdiri di atas korban Kristus, yaitu mau mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Setelah diampuni jangan diulang lagi. Itu berdiri di atas korban Kristus. Ayo, mau mengaku, Tuhan, ini memang saya terikat dengan uang. Tuhan, saya terikat dengan dunia. Akui kepada Tuhan, kepada sesama untuk dilepaskan, kita mengalami penyucian. Mengalami
ikatan yang sulit untuk lepas ya rokok itu. Sulit lepas. Berhenti paling lama 1 bulan. Masih sekolah, masih SMA, dari SMP sudah mulai merokok. Berhenti lepas itu paling lama cukup 1 bulan. Nah, memang waktu itu begitu berhenti, wah nilai-nilai sekolah jadi bagus, semua nilai baik, semua dapat ranking lagi. Nah, itu. Tapi cuma tahan 1 bulan, setelah itu ulang lagi, sampai nanti terlepas waktu sudah di malam. Itu pun karena terpaksa. Lepasnya awalnya karena terpaksa, sudah tidak bisa, tidak ada tempat, malu, saya takut kalau saya keluar nanti, saya belum kenal jemaat, jangan-jangan jemaat, saya nongkrong di warung, ternyata yang punya mungkin jemaat. Nah, itu. Jadi lepasnya awalnya karena terpaksa, memang setengah mati sekali. Tapi akhirnya lewat firman Tuhan datang, firman bekerja, betul-betul terlepas sampai sekarang. Nah, ini kita minta kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya, ini ikatan dosa, ini dosa A, dosa B, dosa C, akui kepada Tuhan, biar kita terlepas. Itu berdiri di atas korban Kristus. Artinya yang kedua, ikut Yesus, melekat kepada Tuhan. Setelah berdiri, ikut Yesus, melekat kepada Tuhan lewat praktek. Bagaimana melekat kepada Tuhan? Prakteknya bagaimana? Praktek melekat kepada Tuhan. 1 atau A, mendengar sampai dengar-dengaran pada firman. Itu melekat pada Tuhan. Kita mendengar sampai dengar-dengaran pada firman. Saya kasih gambarnya yang gampang, seperti saya masih kecil dulu. Saya masih kecil tidak patuh. Nah, ini kakak saya bilang, ayo sini saya gendong. Takut, saya tidak patuh. Goyang-goyang jatuh, tangan saya hampir patah. Nah, begitu. Coba digendong anak kita gendong. Diam-diam ya, diam-diam. Ini papa sementara sibuk yang lain, ini diam-diam, pegangan kuat. Nah, dia tidak mau dengar-dengaran. Goyang-goyang, bluk, jatuh. Begitu dengan Tuhan. Ayo melekat kepada Tuhan, ikut Yesus, melekat kepada Tuhan. Dengar dan dengar-dengaran, bukan cuma mendengar. Sampai dengar-dengaran, sampai praktek. Kita harus berupaya supaya hidup kita ini sesuai dengan firman. Saya hamba Tuhan, berupaya hidup saya sesuai dengan firman yang saya sampaikan. Jemaat berupaya supaya hidup kita sesuai dengan firman yang kita dengar. Itu melekat kepada Tuhan. Amin. Ikut Yesus. Bukan ikut maunya kita. Ikut Yesus. Kadang firman itu memang tidak cocok bagi daging kita. Tapi kita mau ikut Yesus. Bukan ikut daging kita. Lakukan. Sekalipun sakit bagi daging. Ya, belajar untuk kita ikut Yesus. Kemudian ikut Yesus, praktek yang kedua, melekat kepada Yesus. Melayani Yesus dengan memikul salib. Nah, ini yang orang banyak tidak bisa terima. Tidak tahan, tidak mampu. Melayani Yesus dengan memikul salib. Markus 8 ayat 34. Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Pikul salib. Ikut Yesus pikul salib. Itu bukti kita terlepas dari ikatan, lepas dari penyakit roh, sembuh sudah. Mau ikut Yesus, pikul salib. Hendaklah kau lanjutnya. Ikut Yesus, pikul salib. Itu bukan coba dinyanyikan. Jangan takut dan gelisah, ikut tabib. Pikulah salibmu serta pandang tetap. Oh tidak mau pikul salib. Saya mau ikut Yesus yang enak-enak saja. Saya tidak mau pikul salib. Ya Yesus yang lain. Yesus yang benar ya pikul salib. Nah, prakteknya sekarang, praktek lagi. Praktek melayani Yesus dengan memikul salib. Apa praktek melayani Yesus dengan memikul salib? 1, rela sengsara daging untuk mengalami penyucian. Rela sengsara daging untuk mengalami penyucian, sakit loh disucikan. Apalagi dari dosa yang sudah jadi hobi.
dosa yang sudah mendatangkan keuntungan. Sakit. Dulu jualan tabako, jualan cap tikus. Nah, setelah ikut Yesus, lepas semua. Keuntungannya berkurang. Video ada jemaat yang tukang tipar, berjual, jual saguer, jual cap tikus. Nah, putar. Tapi sudah tidak mau lagi, lepas. Tuhan tetap berkati. Tuhan tetap berkati. Ya memang secara awal-awalnya bagi daging itu sakit sekali itu. Hilang pemasukan, tapi harus rela sengsara daging untuk mengalami penyucian, sama dengan melayani Tuhan dalam tanda kesucian. Banyak orang melayani tapi tidak dengan tanda kesucian. Bisa. Apalagi kalau dia fasih lidah. Khotbah, syukur Tuhan panggil saya yang menjadi awal, salah satu menjadi penyebab saya tidak mau menerima panggilan Tuhan ya karena saya bodoh bicara. Tidak tahu bicara, tidak fasih lidah. Tapi Tuhan panggil untuk melayani Tuhan. Ayo melayani dalam tanda kesucian. Sudah tidak tahu bicara lalu tidak suci lagi. Bagaimana sudah itu? Mari Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Melayani itu harus dalam tanda kesucian. Itu sengsara itu bagi daging. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Orang-orang kudus, bukan orang pandai, orang kaya, orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayo, apapun yang kita kerjakan, pelayanan apapun harus dalam kesucian. Sebab kalau kita melayani tanpa kesucian hanya membunuh rohani. Semakin melayani semakin mati rohaninya. Itu melayani tanpa kesucian itu hanya membunuh rohani. Loh, kok bisa? Contoh, Musa. Dia belum disucikan, belum lepas dari Mesir. Dari ikatan Mesir. Dia sudah anak raja, diangkat jadi anak raja, dia kaya. Punya hikmat Mesir, 40 tahun dididik di Mesir. Coba-coba melayani tanpa kesucian, masih melekat pada Mesir. Melayani 2 orang malah membunuh. Menyembunyikan mayat dalam pasir. Menyembunyikan kebusukan-kebusukan. Nah ini melayani tanpa kesucian, hanya membunuh rohani. Tidak berhasil. Biarpun hebat, Musa 40 tahun dididik di Mesir. Sekolahnya sudah bagaimana itu? 40 tahun dididik dengan hikmat Mesir dalam Kisah Rasul 7 ya. Di situ diterangkan. Luar biasa, anak raja ada kedudukan, kaya. Nah, dengan kekayaannya, dengan kepandaiannya, dengan kedudukannya mau melayani tapi tanpa kesucian, tidak lepas dari dunia, tidak lepas dari Mesir. Membunuh. Menyembunyikan mayat dalam pasir. Nah, nih, setelah Musa mengalami penyucian dalam penggembalaan, dia lari ke Midian, akhirnya dia lari di Midian. Di situ dia akhirnya jadi menantu dari Yitro. Dia pekerjaannya sehari-hari menggembalakan kambing domba. 40 tahun juga menggembalakan domba. Nah setelah dia mengalami penyucian dalam penggembalaan, barulah dia bisa diutus, dipakai oleh Tuhan. Ayo dibacalah, mari. Keluaran 2, 11 sampai 14. Ini Musa coba-coba melayani tanpa kesucian, membunuh. Keluaran 2 ayat 11 sampai 14. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Lihat melayani tanpa kesucian, apa yang dia lakukan? Ia menoleh ke sana sini. Ini, kalau melayani tanpa kesucian pasti menoleh sana sini. Lihat orang, lihat, ada gembala, saya melayani. Tidak ada gembala, tidak melayani. Menoleh ke sana ke sini, lihat orang, cuma ikut-ikutan, cuma lihat orang. Lanjut. Dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ini melayani tanpa kesucian, membunuh. 13. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada mereka kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin
dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Yang membunuh. Mari. Membunuh rohani. Nanti di pasal 3, Musa mengalami penyucian dalam penggembalaan. Ayat 1 sampai ayat 5 dia disucikan. Khususnya di ayat 5, Tuhan bilang, tanggalkan kasutmu. Nah, Musa mengalami penyucian sampai menjadi seperti bayi baru lahir. Tanggalkan kasut itu menjadi seperti bayi baru lahir. Baru di ayat 10, mari aku utus engkau. Diutus. Disucikan dulu baru bisa diutus, dipakai Tuhan. Walah, dibacalah. Keluaran 3. Keluaran 3 ayat 1 mulai. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Terus? Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ada api dari semak duri, ini api firman menyucikan Musa. Lalu? Ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan langsung api. Lompat 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Penyucian sampai menanggalkan kasut, sampai menjadi seperti bayi yang baru lahir. 10 langsung. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Setelah suci baru diutus. Ini memang sakit bagi daging. Mau mengalami penyucian Musa, bayangkan harus menanggalkan gelarnya. 40 tahun dididik di Mesir, menanggalkan kedudukannya, menanggalkan kekayaannya, dan rela menjadi gembala domba. Sementara bagi orang Mesir, gembala domba itu kejijikan. Apa yang dianggap kejijikan dia lakukan. Dia lakukan. Bagi orang dunia, kejijikan bagi orang dunia, tapi Musa mau lakukan. Nah, ini betul-betul penyucian firman itu membuat Musa menanggalkan segala harga dirinya, menanggalkan segala gengsinya, menanggalkan segala ikatan dunia. Dan dia boleh dipakai Tuhan. Bisa melayani, membawa bangsa Israel. Tadinya melayani 2 orang dengan apa yang dia andalkan dari dunia, gagal. Tapi setelah dia mengalami penyucian, segala yang dia andalkan, segala yang dia banggakan sudah ditanggalkan, ikatan-ikatan dunia dia sudah lepaskan, dia bisa melayani, membawa bangsa Israel. 3.550 orang, laki-laki 20 tahun ke atas, di luar perempuan, di luar anak-anak, juta bisa dia bawa sampai ke tanah Kanaan. Sekalipun dia hanya sampai tapal batas, tapi dia dipakai Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Mari biar kita mengalami penyucian. Hari-hari terakhir itu melayani Yesus dengan memikul salib. Jadi melayani dalam tanda kesucian itu sama dengan melayani dalam sistem penggembalaan. Yang tadi Musa dalam penggembalaan dia disucikan. Melayani dalam tanda kesucian itu sama dengan melayani dalam sistem penggembalaan. Sakit bagi daging, tapi harus. Yang kedua, praktek melayani Yesus dengan memikul salib. Praktek melayani Yesus dengan memikul salib. Yang kedua, rela sengsara daging tanpa dosa dalam melayani Tuhan. Rela sengsara daging tanpa dosa dalam melayani Tuhan. Ya. Mungkin kita dikucilkan, difitnah, sudah melayani Tuhan dengan benar, dengan baik, dibenci, dicaci maki. Nah itu rela sengsara daging tanpa dosa dalam melayani Tuhan. Bukan cari yang enak bagi daging. Bukan. Ini betul-betul terasa sekali ini. Sengsara bagi daging. Oh, yang paling terasa itu capeknya itu. Capeknya. Tapi saya selalu ingat pesan guru. Lebih baik capek melayani Tuhan daripada capek istirahat. Harus melayani, sebentar lagi di tentena, sore lagi di ora. So, pagi doa pagi. Lanjut lagi sorenya dan seterusnya. Secara daging memang capek sekali.
capek sekali. Tapi rela sengsara untuk melayani Tuhan. Pikul salib bukan cari yang enak bagi daging. Dulu memang saya tawar-menawar dengan Tuhan. Waktu dipercayakan melayani di Diora, saya mau tolak. Coba kalau Tuhan waktu itu langsung ganti saya dengan orang lain, ya habis. Sudah tidak dipakai Tuhan. Sudah sempat saya mau tolak. Tapi apalagi waktu itu kami belum punya anak. Dan setelah periksa di dokter di Malang, di rumah sakit diperiksa, dokter bilang, Pak, Bu, semua baik-baik saja. Tidak ada yang bermasalah, cuma terlalu capek. Itu saja. Pesan dokter, jangan capek. Nah, lalu dipercayakan melayani ke Diora. Harus bolak-balik naik motor, belum punya roda 4. Pergi pulang nangis terus, pergi nangis, pulang nangis. Kapan punya anak ini? Capek. Sampai istri saya setelah melahirkan, dia paksakan ke Diora, naik motor, kena hujan, bantahan. Nah, itu sengsara bagi daging. Tapi mau lakukan. Karena sengsara yang kita alami belum sebanding dengan sengsaranya Yesus di kayu salib. Yesus sengsara tapi dia tidak berdosa. Untuk menolong kita manusia berdosa. Kita sengsara memang wajar karena kita orang berdosa. Mari kita belajar untuk rela sengsara daging tanpa dosa dalam melayani Tuhan. Bukan mencari yang enak bagi daging. Nah, lalu bagaimana supaya kuat melayani Yesus? Dengan memikul salib, daging ini tidak mampu. Nah, bagaimana supaya kuat melayani dengan memikul salib? Bapak Ibu bisa 3 macam ibadah. Kalau ikuti daging tidak mampu itu. Bagaimana bisa mampu? Nah, jawabannya di Markus 14 tadi. Mundur kembali ayat 32, 30 sampai 38. Ini solusinya. Jalan keluar. Ini kekuatan kita untuk bisa melayani Tuhan. Ya, dengan memikul salib. Mari baca ayat 32 sampai 38. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Iya. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Terus. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Lagi. Katanya, ya Aba ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ya. Setelah itu ia datang kembali dan ia mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini, bagaimana caranya supaya kuat? Jawabannya di sini, banyak menyembah Tuhan. Minimal 1 jam per hari. Tidak banyak-banyak, tidak lama-lama, 1 jam saja. Ada sekarang gereja 1 jam. 1 jam saja. Tuhan minta. Tidak banyak-banyak, 24 jam 1 hari. Tuhan minta cuma 1 jam. 23 jam untuk kita. Itu kekuatan untuk bisa melayani Yesus dengan memikul salib. Kalau nonton bola baru babak pertama itu. Dengan istirahatnya. Belum babak kedua. Jadi tenang, masih bisa nonton babak keduanya. Kadang-kala kita untuk 1 jam saja susah, ya minta ampun ya. 15 menit saja berat. Nah, jangankan 15 menit, 5 menit susah. Ya makanya tidak mampu pikul salib. Karena penyembahnya kurang. Mari biar kita menyembah Tuhan. Salib itu sama dengan kematian dan kebangkitan bersama Yesus. Kalau mati, kemudian bangkit bersama Yesus, suatu saat pasti masuk pengalaman kemuliaan bersama Yesus. Ya tidak selamanya mati, pasti bangkit. Dan setelah bangkit pasti mulia. Nah, doa penyembahan ini supaya kita merobek daging sehingga bisa mengalami kemuliaan bersama Yesus. Itu doa penyembahan. Untuk kita merobek daging kita sehingga kita bisa mengalami
kemuliaan bersama Yesus. Tidak lagi mati, sudah bangkit. Sudah bangkit akan dipermuliakan bersama Yesus. Semoga kita bisa mengerti. Apa buktinya kita mengalami kemuliaan? Ada keubaan hidup. Itu buktinya. Kita mengalami kemuliaan bersama Yesus. Ada keubaan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani. Waktu Yesus naik ke gunung berdoa menyembah, dia dipermuliakan. Nah, itu keubaan hidup. Dia berubah rupa. Dikatakan dalam Matius 17 ayat 1 dan seterusnya. Lukas 9 juga. Markus 9. Lukas 9 juga ada. Nah, dia berubah rupa. Nah, ini kemuliaan bersama Yesus. Mari banyak menyembah. Apalagi di saat kita sengsara. Sengsara daging dalam pelayanan. Lalu kita bisa menyembah. Wah, itu kemuliaan. Betul-betul kita mengalami pembaharuan. Dari manusia daging menjadi manusia rohani bersama Yesus. Kita dihormati. Pelayan Tuhan yang mau mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus, dia akan dihormati Bapa. Melayani dengan memikul salib pasti dihormati Bapa di surga. Amin. Dihormati. Coba ayatnya, mari. Yohanes 12. Yohanes 12. Kalau kita mau mati, bangkit bersama Yesus, sengsara melayani, pikul salib, kita dihormati. Yohanes 12 ayat 24 mulai sampai 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah ini, biji gandum harus jatuh dan mati, itu pengalaman kematian. Baru bertumbuh menghasilkan buah, pengalaman kebangkitan. Nah, melayani Tuhan harus dengan salib. Mati bangkit, terus. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di sampai dunia ini, rela mengorbankan seluruh hidup untuk melayani, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Apa yang Tuhan perbuat kalau kita melayani dengan pikul salib? Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Nah, ini pelayanan mengikuti Yesus, pikul salib. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dihormati Bapa. Tidak usah ragu. Tuhan pasti hormati, Tuhan pasti permuliakan kita. Mungkin di dunia ini kita tidak dihormati. Kita melayani malah dihina. Ya itulah salib. Orang ejek, apa kamu? Apa diejek? Gereja kecil, jemaah cuma hitung dengan jari. Segala macam dibilang-bilang. Tidak apa-apa. Manusia tidak hormati, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan menghormati kita, amin. Tuhan menghormati. Ini kita kejar hormat dari Tuhan, bukan hormat dari manusia. Terserah orang mau hina kita, yang penting Tuhan hormati kita. Tanda bahwa kita dihormati Tuhan. Apa buktinya bahwa kita dihormati Tuhan? Bukti bahwa saya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dihormati oleh Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 18. Ini bukti bahwa kita dihormati Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 18. 2 Korintus 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Orang yang dipuji Tuhan, dihormati Tuhan, dia tahan uji. Nah ini buktinya bahwa kita dihormati Tuhan, kita tahan uji, tahan banting. Jangan jadi Kristen kerupuk, Kristen biasa Papa bilang apa, Pak Dede. Sedikit-sedikit, baru ada masalah sedikit sudah mengeluh. Sudah putus asa, sudah kecewa, tahan uji, tahan banting, itu dihormati Bapa. Dihormati Tuhan. Melayani pikul salib. Memang ujiannya, tantangannya luar biasa, tapi Tuhan menghormati. Stefanus, waktu dia diperadabkan di sidang mahkamah agama, dan dia sudah mau dihukum mati. Dia apa yang dia katakan? Aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Itu tanda penghormatan. Yesus sampai berdiri melihat Stefanus yang mempertahankan imannya sampai dia harus rela dilempari batu sampai mati. Ayo, sengsara kita memang akan semakin hebat. Kita menghadapi sengsara Getsemani, tetapi biarlah kita menjadi kehidupan yang tahan uji, tahan banting. Hasilnya. Markus 2:15. Hasilnya, Markus pasal 2 ayat 15.
Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak Nah, di pemungut rumahnya cukai Lewi. Yesus duduk makan di rumahnya Lewi. Terus? dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Iya, terima kasih. Jadi hasilnya Yesus duduk makan dengan Lewi. Ini bagi kita sekarang menubuatkan bahwa nanti kita akan duduk makan bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Ini hasilnya. Kita duduk makan bersama Yesus di dalam kerajaan surga. Kita menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Oh, itu suatu penghormatan. Diundang makan oleh camat itu suatu penghormatan. Diundang makan oleh presiden. Suatu penghormatan. Ini kita diundang makan oleh Yesus. Raja segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Penghormatan tertinggi untuk kita. Kita jadi mempelai wanita Tuhan. Amin. Ayat terakhir. Lukas 22 ayat 30. Lukas 22 ayat 30. Ayo, jangan ada penyakit roh lagi. Lepas dari ikatan uang, lepas dari ikatan dunia. Layani Tuhan, pikul salib. Melayani memikul salib. Melayani sesuai firman. Melayani dalam tanda kesucian. Rela sengsara daging tanpa dosa. Ayat terakhir, silakan. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Oh, kita menjadi raja, memerintah bersama Yesus sebagai raja. Jadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Yuk, tantangan pergumulan kita hadapi berat memang. Tetapi Tuhan berdiri, dia menghormati kita. Dan dia ajak kita untuk makan bersama-sama dia dengan nanti di kerajaan surga. Yerusalem baru kita menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita, menyembah Tuhan. Saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam. Coba deh. Saya melayani Yesus. Saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya melayani sama naik. Saya melayani Yesus. Saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya melayani Yesus sampai selama-lama. Saya mau iring Yesus, haleluya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Dengan bersenandung, haleluya. Yesus, haleluya. Biar kita mau melayani Tuhan, pikul salibnya, haleluya. Dan dia menghormati kita.
akan membawa kita masuk kerajaannya yang kekal. Di mana Dia berada, di situ pun kita akan berada. Penderitaan kita tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Haleluya, haleluya. Lagi, haleluya, haleluya. Saat kita tidak mampu, kekuatan kita adalah lewat penyembahan. Pagi ini kita mau menyembah Tuhan, dan Tuhan menguatkan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bukan cara yang enak bagi daging. Kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puaskan Dia. Haleluya. Meskipun saya susah. Haleluya. Haleluya. Yang kita dilepaskan dari penyakit roh. Dan kita mau melayani Dia. Angkat dua tangan, serahkan hidup kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Kami mau melayani-Mu, mau ikut Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kami mau melayani-Mu. Haleluya, kami mau melayani, makasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar kami bisa memikul salib-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami jika selama ini Tuhan, kami sudah dalam panggilan dan pilihan Tuhan, tetapi masih mengalami penyakit roh, melekat pada uang, melekat pada dunia ini. Tuhan, biarlah lewat firman-Mu pagi ini kami mengalami kelepasan. Kami disembuhkan dari penyakit roh dan kami mengalami pemisahan dari hidup lama. Sehingga kami bisa mengikut Engkau Tuhan. Berdiri atas korban-Mu dan mengikut Engkau, melayani Engkau sampai menyenangkan hati Tuhan. Memuaskan Tuhan. Sekalipun kami harus memikul salib. Terima kasih Tuhan. Namun kemuliaan yang Kau sediakan bagi kami tidak sebanding dengan penderitaan yang kami alami di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk terus melayani-Mu sampai garis akhir. Tetap bekerja di ladang Tuhan sampai garis akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, tetapkan firman dalam kami semua dan mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kerja buat Tuhan, selalu manis. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis.
buat Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Panggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri di ladang Tuhan, saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, manis. Ikut Tuhan itu sungguh manis, manis. Ikut Tuhan itu sungguh manis, 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 manis. Ikut Tuhan itu sungguh manis, manis, manis. Ikut Tuhan itu sungguh, kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib, kita makin berdiri, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri di ladang Tuhan, saudara, serta Tuhan selalu manis. Tinggal berdiri, ibadah kita seperti biasa, kerja Tuhan dia tetap ada. Kita akhiri ibadah kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan sudah memberkati dalam ibadah pelayanan kami pada pagi hari ini. Biar firman-Mu sungguh-sungguh tertanam termeterai dalam kami semua dan mampukan kami untuk melakukan praktekan firman. Berkati seluruh umat-Mu, apapun yang sudah dikorbankan karena Engkau balas berkati. Kaitkan semua masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kami juga berdoa bagi umat-umat-Mu yang terganggu kesehatan. Tuhan tolong baik Bapak Uca dan pemulihan kesehatan, juga anak Dipta yang sakit Tuhan ampuni, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, kuasa bilur. Segala pekerjaan ibu sakit penyakit yang mengganggu, kami tolak, kami usir semua juru patahkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing jaga lindungi sertai, dan dalam aktivitas kami di sepanjang minggu ini Tuhan tetap sertai lindungi kami. Mampukan kami tetap hidup benar dan suci, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Terima kasih Tuhan, hindar jauhkan dari segala virus-virus penyakit, virus-virus dosa, virus-virus ajaran palsu. Biar kehidupan kami tetap mengerjakan keselamatan yang Kau karuniakan dengan takut dan gentar. Terima kasih Tuhan, ibadah sepanjang minggu kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, bukakan rahasia firman, gerakan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah terimalah berkat anugerah damai sejahtera, cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian, mulai saat ini, sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.